Orang bilang Indonesia berada di grup neraka, padahal merekalah nerakanya. Mudah dan mematikan. Para legenda sepak bola soroti kebijakan regenerasi STY sangat mengerikan. Sukses dalam pentas kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23 merupakan prestasi tinggi Indonesia di Asia. Meski sejauh ini kita belum mampu meraih hasil juara. Tak terlalu bergantung pada Piala AFF membuat timnas Garuda memiliki standar yang lebih tinggi dari para negara ASEAN lainnya. Karena saat ini Piala AFF hanya digunakan oleh Erick Thohir sebagai salah satu batu loncatan untuk mencari bakat-bakat baru guna mengisi skuad utama yang mentas di kualifikasi Piala Dunia. Dan ternyata langkah yang dilakukan oleh Erick Thohir yang bekerja sama dengan STY mampu menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Regenerasi menjadi otak berhasilnya timnas kita bisa bersaing dengan negara kuat. Sebab meski sebelumnya banyak celaan yang mengatakan bahwa memangkas generasi dapat menimbulkan masalah, namun akhirnya dapat dibuktikan oleh STY dengan terus memberikan gebrakan demi gebrakan. Sebagai contoh, kita mampu merengsek ke babak 16 besar Piala Asia dengan skuad termuda yang tercatat dalam sejarah. Tak berhenti di situ, pada gelaran Piala Asia U23, kita juga akhirnya mampu mengandaskan mimpi Korea Selatan untuk bisa mengikuti Olimpiade. Mentalitas pemain muda akhirnya terbukti di sini. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong mendapatkan banyak pujian dari para pengamat sepak bola di seluruh dunia. Karena jika dulu mendengar nama Thailand saja sudah ketakutan, sekarang kita melawan Argentina saja tak ada aura takut sama sekali. Shin Tae-yong merupakan satu-satunya pelatih di dunia yang berani mengkat seluruh generasi senior menjadi pemain muda. Dalam turnamen apapun yang diikuti Indonesia, kita selalu menjadi tim termuda di turnamen itu. Langkah yang diambil oleh Shin Tae-yong ini ternyata mendapatkan respek besar dari legenda-legenda sepak bola. Seperti Dennis Wise yang memuji kecerdasan STY dan dukungan PSSI membuat sepak bola Indonesia sangat maju. Wise bahkan mengatakan banyak investor yang saat ini sedang membicarakan Indonesia untuk mengambil bibit pemain muda dari Indonesia. Tentu suksesnya regenerasi membuat pemain muda kita juga mendapatkan atensi dari berbagai pihak. Karena mereka melihat bahwa ternyata Indonesia memiliki talenta yang luar biasa jika berada di tangan yang tepat. Dan tanpa regenerasi, mungkin kita tak akan mendengar nama lemparan Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand yang sukses dibicarakan para pandit sepak bola. Bahkan pelatih sekelas Mancini dalam suatu wawancara mengatakan Indonesia sangat mengesankan. Orang bilang Indonesia berada di grup neraka, namun merekalah neraka itu. Ucapan Mancini ini tentu membuktikan bahwa Indonesia sekarang sangat dipandang tinggi sebagai kekuatan sepak bola yang baru. Kini kita akan menikmati sedikit lagi bangsa gila bola ini mencetak sejarah masuk Piala Dunia dari kualifikasi Piala Dunia Round 1. Langkah besar yang dilakukan oleh STY dengan memberikan kepercayaan lebih kepada pemain muda adalah salah satu kunci perkembangan Indonesia, ucap Dennis Wise kepada media. Bahkan setelah banyaknya bukti yang dibuat STY, saat ini para legenda Indonesia memberikan dukungan penuh atas apa yang dibuat oleh STY dan menyerukan untuk tetap melatih Indonesia. Mantan pemain timnas Indonesia, Titus Borai, punya prediksi seputar kans Calvin Verdong dan rekan-rekannya menatap 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tidak akan mudah, namun ia optimistis timnas Indonesia bisa melewatinya dengan segala potensi yang dimiliki. Kedalaman skuad ditunjang kehebatan Shin Tae-yong akan menjadi faktor penentunya. Persaingan di grup C masih sangat berat, melihat nama-nama lawannya membahayakan, tapi skuad ini punya pemain yang luar biasa,
Dipandu oleh pelatih STY, Indonesia bisa bersaing dan lolos. Ungkap Titus Bonai dalam percakapan di kanal YouTube Bicara Bola by Akmal. Kita bisa menang atas China dan Bahrain. Lawan Australia mungkin bisa mencuri 1 poin. Kuncinya bisa mengalahkan Bahrain dan China untuk lolos ke putaran keempat. Lanjut dia. STY punya kedisiplinan, attitude, dan materi bagus di timnas Indonesia. Dia bawa perubahan besar. Tegas pria 35 tahun. Titus Bonai pernah memperkuat timnas Indonesia pada periode tahun 2012 hingga 2013. Ia memuji skuad Indonesia di bawah naungan Shin Tae-yong yang bukan kaleng-kaleng. Mayoritas pemain diaspora di skuad inti membuat kualitas timnas Indonesia sulit ditandingi. Timnas sekarang luar biasa. Pengamatan saya, lini depan mungkin ada kekurangan. Belum dapat chemistry di kedua sayap yang bisa membuat bek lawan kewalahan. Beber Titus Bonai. Dengan skill umpan-umpan terobosan dari kedua sayap, di sini saya lihat belum berjalan baik. Tuturnya, pertahanan bagus, tengah juga, tinggal penyelesaian mencetak gol saja.